Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Putri, BP 1810541001, Fakultas Ekonomi, Jurusan Ilmu Ekonomi dari Universitas Andalas Kampus 2 Unan Payakumbuh. Baiklah, di video saya kali ini saya akan menjelaskan materi dari statistika multivariat yang berjudul analisis korelasi. Baiklah, masuk saja langsung dalam materi kita, yaitu analisis faktor. Nah, analisis faktor ini di dalam multivariat itu mendefinisikan dimensi yang mendasari sekelompok variabel, kemudian membangun struktur pengelompokan baru yang lebih sederhana berdasarkan sifat dasar tersebutnya. Nah, dimensi yang didasarkan ini tidak dapat terobservasi kuantitasnya dan disebut sebagai faktor. Nah, di dalam analisis faktor ini ada beberapa tujuannya. Yang pertama yaitu data summarization, yaitu mengidentifikasi adanya hubungan antar variabel dalam melakukan uji korelasi. Nah, yang kedua yaitu data reduction-nya, yaitu setelah melakukan korelasi, dilakukan proses pembuatan sebuah variabel set baru yang dinamakan faktor untuk mengganti sejumlah variabel tertentu. Nah, di sini nih kita ada beberapa asumsi. Yang pertama itu batas korelasi atau korelasi antar independen variabel harus cukup kuat di atas 0,5. Nah, selanjutnya itu besar korelasi parsialnya itu korelasi antar dua variabel dengan menganggap dengan dianggap tetap. Nah, variabel yang lainnya justru harus kecil. Nah, selanjutnya pengujian seluruh matriks korelasinya itu yang diukur dengan besar Bachelor-Dash Spreadsheet atau misapplied education MSA. Nah, selanjutnya yaitu pada beberapa kasus asumsi normalitas dari variabel atau faktor yang terjadi sebaiknya dipenuhi. Untuk selanjutnya itu kita masuk ke dalam contoh materi menggunakan SPSS-nya. Oke, baiklah. Nah, di sini nih kita memiliki data sekitar 30 data. Nah, data di sini nih kita akan masukkan ke dalam aplikasi SPSS. Nah, di sini sebelum kita masukkan data, kita harus mengubah yang di dalam SPSS itu adalah variable view. Nah, di dalam variable view ini, kita karena memiliki 5 data, maka datanya ada X1, X2, X3, X4, dan X5. Nah, di dalam X1, X2, sampai X5 ini, kita ubah labelnya. Kalau X1 itu kita lambangkan dengan lama belajar, untuk X2-nya konsumsi susu, X3-nya lama tidur, X4-nya tuh rata-rata buku dibaca, dan X5 tuh jarak rumah ke sekolah. Nah, setelah ini semua kita ubah, di sini desimal ini kita ubah jadi 0. Setelah diubah, kita masuk ke data view. Nah, data yang di Microsoft Excel tadi kita masukkan ke dalam data view. Setelah itu kita buka analisis. Nah, di analisis ini kita ambil data reduction. Kita pilih faktor. Nah, di sini ada pilihan. Yang pertama itu sebelum variabel ini dimasukkan X1, X2, X3 ini, variabel ini berada di kolom yang kosong ini. Tapi setelah dimasukkan berubah menjadi variabel. Nah, di dalam variabel ini kita ambil deskriptif. Nah, di dalam deskriptif ini, data deskriptif ini yang kita centang hanya di statistik initial solution, yang di correlation matrix itu coefficient, significant level, determinant, KMO, dan KMO. Setelah itu continue. Setelah itu kita ambil extraction. Di dalam extraction ini yang kita ubah metode ini menjadi principal komponen, dan selanjutnya kita ambil di analisis correlation matrix yang di dalam display unrotated dan script plot, dan ekstra ini adalah X genevalued over dan 1.
Nah, selanjutnya kita continue. Setelah itu kita ambil rotation. Nah, di dalam rotation ini yang kita ambil ya, dalam metode adalah parimatics. Yang di display adalah road solution. Selanjutnya kita continue lagi. Kita klik scores. Nah, di scores ini kita centang save as variables. Kita ambil Bartlett. Yang terakhir itu kita centang display vector score ke coefficient matrix. Selanjutnya kita continue. Selanjutnya option. Nah, di dalam option ini kita ambil dimension follow itu exclude case list. Nah, yang di covers the slide format itu sorted by size. Selanjutnya kita continue lagi. Nah, setelah ini semuanya kita atur, kita oke-kan. Nah, setelah kita oke-kan, akan datanya yang akan keluar seperti yang ini. Nah, seperti ini. Di sini ada correlation matrix, KMO, communalities, total variance X-line, script plot, component matrix, rotates component matrix, component transformation, dan component score coefficient. Nah, di sini nih ada correlation matrix. Nah, di dalam correlation matrix ini, lama belajar itu sekitar 1, terus konsumsi susu 0, lama tidur 8,30, selanjutnya itu min 0,86, terus min 858. Nah, di dalam correlation matrix ini ada determinannya itu yaitu 0,47. Nah, selanjutnya KMO. Di dalam KMO ini ada key measure or key measure of sample education. Nah, di sini nih cuma ada 620. Nah, untuk signifikannya yang telah dipelajari sebelumnya itu yaitu 0,05. Berarti di sini signifikannya 0,00, berarti data tersebut adalah signifikan. Nah, selanjutnya itu communalities. Nah, di communalities ini kita memiliki initial dan extraction. Nah, di initial dan extraction ini nih rata-rata inisialnya itu 1,0000. Nah, selanjutnya itu total variance X-line. Di sini ada komponen, dan karena data kita ada 5 tadi, yaitu X1, X2, berarti ada 5X, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Dan di sini ada initial eigenvalue sama extraction sum of square loading. Nah, di sini nih totalnya itu bisa dilihat di layar. Dan untuk portion of variance dan accumulation portionnya itu juga bisa dilihat. Nah, untuk extraction sum ini nih, tuh X1 sampai X5 itu kosong. Sedangkan X2-nya ada nilai, itu totalnya jadi bisa dilihat. Nah, selanjutnya yaitu script plot. Nah, di script plot ini ada equivalence dan component number. Nah, di sini nih kita lihat bahwa grafiknya itu turun ke bawah. Berarti dari 2,5 sampai ke 0,01 mungkin, soalnya nggak ada dibuatin dari 0,1 0,0 sampai 0,5 nggak ada dilihatin, jadi diperkirakan ini adalah 0,01. Nah, di sini ini ada component matrix A. Nah, di sini nih bisa dilihat kayak tadi ada komponennya itu 1 dan 2. Nah, di sini komponen susu itu untuk komponen untuk komponennya itu min 0,37, dan untuk komponen 2-nya 873. Begitu juga untuk data selanjutnya seperti ini. Oh yeah.